Memasuki pertengahan 1997 krisis moneter, Krismon, melanda Indonesia. Nilai rupiah anjlok terhadap dolar Amerika, yang berfluktuasi Rp12.000 Rp18.000 dari Rp2.200 pada awal tahun. Di tengah situasi ini, tim ekonomi Soeharto justru menaikkan tarif listrik dan bahan bakar minyak. Ekonomi rakyat semakin terpuruk. Soeharto menyiasati situasi rawan pangan dengan kampanye makan tiwul, yang disampaikannya melalui televisi. Namun Soeharto tetap penuh percaya diri, dan melakukan perjalanan ke luar negeri. Ia terbang ke Jerman untuk berobat. Sidang Umum MPR 98 memberi gelar Bapak Pembangunan kepada Presiden Soeharto. Gelar ini diberikan karena Soeharto dianggap berhasil dalam pembangunan ekonomi. Selama 30 tahun kekuasaannya, pendapatan per kapita meningkat dari $80 di tahun 1967 menjadi $990 di tahun 1997. Ekspor meningkat dari $665 juta menjadi $52 miliar. Namun di balik angka-angka itu tersimpan angka kemiskinan yang besar jumlahnya. Bappenas pernah menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin di tahun 1993 berjumlah 27 juta jiwa. Namun tolok ukur kemiskinan adalah setiap orang yang berpenghasilan Rp20.000 bulan. Bila batas kemiskinan tersebut menggunakan ukuran kebutuhan fisik minimum dari Depnaker tahun 1993 yaitu Rp80.000 bulan, maka sekitar 180 juta jiwa atau hampir 90% rakyat hidup dalam garis kemiskinan. Gerakan mahasiswa terbukti menjadi gerakan yang paling konsisten melawan Orde Baru. Represi dan pemenjaraan tidak menghentikan perlawanan. Sejak 1971 hingga 1988 mereka tak henti-henti melakukan aksi-aksi penggulingan Soeharto. Tahun 1971 mereka menyerukan golput, untuk tidak memilih dalam pemilu yang mereka anggap sekadar memenangkan Golkar, Partai Soeharto.
Tahun 1974 mereka kembali bergerak untuk menolak dominasi modal asing dan kepemimpinan Soeharto. Tahun 1978 mereka menuntut Sidang Istimewa MPR untuk meminta pertanggungjawaban Soeharto atas penyelewengan UUD 45 dan Pancasila. Akhir 1980-an mahasiswa kembali bergerak untuk menunjukkan solidaritas kepada kaum tani yang tergusur, Kedung Ombo, Badega, Cimacan, Cilacap, dan lain-lain. Awal 1990-an radikalisme mahasiswa mulai diarahkan pada struktur politik Orde Baru. Di Jakarta FAMI melakukan aksi di DPR menuntut sidang istimewa. Tahun 1994 dibentuk sejumlah gerakan mahasiswa. Antara lain SMID, Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi. Tanah ini milik keluarga kami sejak nenek moyang, tapi mereka merampasnya dengan paksa, tutur seorang petani tentang tanah Tapos yang dikuasai Soeharto dan keluarganya. Peternakan Tapos mulai dibangun tahun 1974 dengan merebut 750 hektar tanah petani. Di kawasan ini lalu dibangun berbagai proyek pertanian dan peternakan, yang sering menjadi tempat pertemuan informal Soeharto dengan para kroninya. Karena pasokan pangan hewan butuh tanah yang lebih luas, para petani dilarang menggarap kebun dan dipaksa menanam rumput gajah. Penculikan aktivis 1997 sampai 1998 adalah proses penghilangan secara paksa atau penculikan terhadap aktivis pro-demokrasi yang terjadi menjelang pemilu 1997 dan sidang umum MPR 1998. Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Kontras mencatat 23 orang telah dihilangkan oleh alat negara selama periode 1997 sampai 1998. Dari angka itu 1 orang dinyatakan mati, 9 orang dilepaskan dan 13 lainnya masih hilang hingga hari ini. Tanggal 7 Mei tahun 1998, tim Mawar masih soal penculikan aktivis. Siapa yang melakukan dan harus bertanggung jawab? Temuan 3 lembaga di bawah negara, DKP, TGPF dan tim ad hoc Komnas HAM memberikan rekomendasi supaya Prabowo dan semua pihak yang terlibat penculikan diadili di pengadilan militer. Dalam kenyataan yang diadili hanya tim Mawar, tapi mereka hanya 11 orang pelaku, bukan pengambil keputusan. Walaupun Prabowo diberhentikan atas rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira 11 tahun sebelum masa pensiun, namun ia tak pernah diadili. Pius Lustri Lanang, seorang korban, menceritakan penyekapan dan penculikan yang dialaminya selama 2 bulan oleh tim Mawar. Testimoni di Komnas HAM ini menyentak kesadaran kita akan bobroknya pemerintah saat itu dan memicu tuntutan akan perubahan. Pius kemudian dilarikan ke Belanda dan baru bisa pulang ke Indonesia setelah reformasi. Pada hari kepulangannya Pius disambut oleh teman-teman aktivis dengan membawa poster sosok yang dianggap bertanggung jawab atas operasi tim Mawar. Saya menyaksikan sendiri poster tersebut dibuat di sebuah sanggar teater di Kampung Melayu, pimpinan aktivis dan aktris teater terkenal Ratna Sarumpait. Partai Rakyat Demokratik PRD dideklarasikan pada tanggal 22 Juli tahun 1996, dengan Ketua Budiman Sujatmiko. Banyak dari anggotanya adalah intelektual muda dan aktivis, khususnya mahasiswa. 5 hari kemudian, pada tanggal 27 Juli tahun 1996 dalam peristiwa yang dikenal sebagai Kuda Tuli, PRD dituduh mendalangi kerusuhan yang berujung pada perebutan kantor PDI. Bahkan PRD kemudian dinyatakan terlarang oleh pemerintah Orde Baru dan banyak anggotanya yang hilang, diburu dan dipenjarakan. Mulanya, Persatuan Rakyat Demokratik adalah organisasi payung dari Ormas Massa Lintas Sektoral. 1. Buruh, FNPBI, tokohnya, Dita Indasari, dipenjarakan, Suyat dan Bimo Petrus, diculik tak kembali. 2. Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat, JAKKER, tokohnya, Wiji Tukul, diculik tak kembali. Raharja Waluya Jati, diculik. 3. Serikat Tani, STN, tokohnya, Herman Hendrawan, diculik tak kembali.
4. Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi, SMID, tokohnya, Garda Sembiring, penjara, Andi Arief, diculik, Nezar Patria, diculik. Organisasi payung ini kemudian bertransformasi dari organisasi massa menjadi PRD. Pada pemilu pertama pasca reformasi, PRD yang sebelumnya dinyatakan terlarang oleh Orde Baru, diakui dan turut serta dalam pemilu 1999. Tapi karena Budiman Sujatmiko masih di rutan Cipinang, konsolidasi dilakukan dari dalam penjara. Salah satu elemen mahasiswa yang sering bentrok dengan aparat namanya Forkot atau Forum Kota. Awalnya beranggotakan sekitar 16 kampus, belakangan sempat bengkak menjadi 70-an. Mereka bersama FKSMJ tercatat sebagai organ gerakan mahasiswa pertama yang menembus gedung MPR pada tanggal 18 Mei tahun 1998. Setelah jatuhnya Soeharto, aksi-aksi mereka makin radikal, hal mana sejalan dengan represi yang dilakukan TNI dan Polri. Aksi-aksi mereka menuntut dihapuskannya dui fungsi TNI, menentang sidang istimewa MPR 1998, penolakan RUU PKB sering berakhir keos. Ribuan aktivis Forkot bersama mahasiswa dan organ lain, berani menghadapi panser dan meriam air aparat dengan hanya bersenjatakan tongkat bendera batu dan molotov. Aksi radikal mereka tak urung mengundang kecaman dan cibiran dari berbagai organisasi yang mendukung Habibie seperti KISDI, Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam, PAM Swakarsa dan kelompok-kelompok pro-Orde Baru yang anti gerakan mahasiswa memplesetkan kepanjangan Forkot sebagai forum komunis total. Krisis moneter telah menyebabkan banyak perusahaan merumahkan karyawannya dalam jumlah besar. Kelas menengah pun tak luput dari imbasnya. Ekonomi kolaps, pengangguran terjadi di mana-mana. Seiring dengan meningkatnya eskalasi gerakan mahasiswa, dukungan dari berbagai elemen masyarakat pun meningkat. Dukungan mulai membanjir dari elit politik, organisasi non-pemerintah, buruh, dan rakyat. Berbagai gerakan mulai menyokong dan menyumbang pada gerakan mahasiswa. Bahkan tidak jarang secara perorangan. Di gedung MPR yang mulai diduduki oleh mahasiswa, orang berdatangan dan menyumbang apapun yang dapat disumbangkan. Saya pernah kebagian nasi bungkus yang dibawa oleh seorang ibu sederhana, dan terharu. Situasinya mengingatkan saya pada cerita-cerita tentang zaman revolusi kemerdekaan. Sejak Orde Baru berkuasa, gerakan perempuan telah dikooptasi menjadi perkakas politik negara lewat Dharma Wanita dan Kowani. Peran perempuan yang sebelumnya penting dalam kehidupan sosial direduksi menjadi kaum ibu yang harus tunduk dalam pakem politik patriarki. Pada pertengahan 1980-an ketika ide feminisme mulai masuk dalam kesadaran perempuan kelas menengah terpelajar Indonesia, perjuangan menuntut kesetaraan gender mulai disuarakan. Di Jakarta ada Kalyana Mitra dan Solidaritas Perempuan. Di Yogyakarta muncul kelompok perempuan Cutnya, DIN, dan berbagai tempat terutama pada daerah konflik seperti Aceh, Papua, Timor, dan lain sebagainya. Pada 1997 saat krisis moneter, aktivis perempuan dari berbagai lembaga membentuk Koalisi Perempuan Indonesia. Koalisi ini kemudian terlibat dalam aksi-aksi politik, mendukung gerakan mahasiswa dan memasukkan perspektif gender dalam tuntutan gerakan reformasi. Awal 1998 ketika krisis makin parah, para aktivis yang tergabung dalam Suara Ibu Peduli, SIP, menuntut penurunan harga susu. Mereka melakukan demo di Monas. 3 orang tokohnya diinterogasi semalaman di Polda dan diadili sebulan kemudian. Mereka dinyatakan bersalah karena melanggar KUHP tentang arak-arakan. Mereka adalah Gadis Arifia, Bilasih, dan Karlina. Demo di Monas hanya berlangsung setengah jam. Tapi, magnitude-nya cukup besar mengingat demo ini dilakukan oleh ibu-ibu. Saya bahkan mendengar laporan polisi pada pesawat HT yang melaporkan demo SIP sebagai susu ibu peduli. Mereka bertiga kemudian diangkut dengan truk dan diproses, anehnya, pada bagian susila. Pada tanggal 12 Mei tahun 1998 itu Teater Utan Kayu, TUK,
akan mengadakan peluncuran novel Saman, karya Ayu Utami. Novel itu sedang ramai dibicarakan, karena, selain menang sayembara Dewan Kesenian Jakarta, juga dianggap mendobrak segala tabu, seks, agama, dan politik, seperti membawakan suara zaman yang muak dengan rezim Orde Baru. Tapi, siang itu terdengar kabar, mahasiswa Trisakti mati ditembak seusai demo damai. Malamnya, peluncuran Saman tetap diadakan, dengan menghilangkan acara hiburan, sebagai tanda belasungkawa. Esoknya, Jakarta telah rusuh. Suatu pembukaan pameran yang direncanakan di TUP tidak dihadiri undangan. Kendaraan umum tidak beroperasi. Jalan tidak aman. 10 hari kemudian, tanggal 21 Mei Soeharto mengundurkan diri. Setelah itu, dunia sastra dilanda euforia kebebasan selama sekitar 5 atau 7 tahun. Karya penulis perempuan, kisah tentang LGBT, pemikiran kiri, kritik terhadap pemerintah, dan lain-lain, memenuhi pasar buku. 10 tahun setelah reformasi, situasi berubah. Pasar buku didominasi buku-buku religi, kekerasan atas nama agama meningkat. Penerbit dan penulis mulai kembali melakukan sensor diri. Tanggal 12 Mei tahun 1998 para mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta melakukan aksi damai menuju gedung DPR MPR. Mereka memulai rally dari depan kampus Trisakti di Slipi sambil membagi-bagikan bunga. Tapi aparat menghadapi aksi damai mahasiswa dengan tembakan. 4 mahasiswa gugur. Mereka adalah Elang Mulya, Hendrawan Si, Heri Hertanto dan Hafidin Royan. Tanggal 14 Mei tahun 1998, pemakaman dan kerusuhan. Tanggal 13 Mei tahun 1998, dilakukan pemakaman para mahasiswa yang kemudian dinobatkan sebagai pahlawan reformasi. Gugurnya para martir reformasi itu membuat rakyat tersentak dan marah. Indonesia pun berkabung. Televisi, radio, surat kabar dan majalah dipenuhi berita duka dan tangisan dari berbagai pelosok negeri. Siang itu kerusuhan mulai meruyak di sebagian kota Jakarta. Rakyat miskin yang kehilangan harapan bagaikan daun kering yang mudah tersulut api provokasi dan kemarahan. Setelah pemakaman 4 pahlawan reformasi, kerusuhan mulai terjadi di daerah Grogol dan meruyak ke seluruh Jakarta. Dari tanggal 13 sampai tanggal 15 Mei terjadi penjarahan dan huru-hara yang meluas ke Bogor, Tangerang, Bekasi bahkan ke Solo dan seantero Nusantara. Korban yang tercatat berjatuhan. Kompas tanggal 16 Mei tahun 1998, menurut Kadispen Mabes Polri Brigjen Dai Bahtiar, jumlah korban yang tewas di wilayah DKI 200 orang, belum termasuk 20 korban yang loncat dari gedung. Sementara di Tangerang 100 orang terpanggang dan jasad para korban sebagian besar dalam keadaan hangus. Belum pernah Jakarta lumpuh seperti kali ini. Kengerian mencekam, kendaraan umum tidak beroperasi, jalanan dipenuhi warga yang berusaha pulang dengan berbagai cara. Para wanita menjinjing sepatu hak tinggi dan berjalan telanjang kaki menyusuri jalanan yang dipasangi rintangan. Di beberapa lokasi, motor saya, trail warna hijau mirip punya petugas, sempat mengangkut penumpang kaki lecet yang tidak lagi mampu berjalan. Ita Martadinata adalah anggota tim relawan untuk kemanusiaan yang dibunuh secara misterius. Pembunuhan ini terjadi hanya berselang 3 hari setelah tim relawan mengadakan konferensi pers yang menjelaskan bahwa banyak anggota tim yang menerima ancaman pembunuhan bila tidak menghentikan bantuan mereka terhadap investigasi internasional tentang perkosaan dan pembakaran sejumlah perempuan Tionghoa dalam kerusuhan Mei tahun 98. Sedianya Ita, 20 tahun, bersama ibunya dan 4 orang korban akan berangkat ke Amerika untuk memberikan testimoni kepada Kongres Amerika tentang tragedi tersebut. Pihak berwajib mengumumkan bahwa peristiwa ini hanya pembunuhan biasa, tapi tim relawan berpendapat peristiwa ini dimaksudkan sebagai ancaman kepada mereka yang terlibat di dalam aktivitas kemanusiaan untuk menghentikan kegiatan mereka.
Tanggal 17 Mei tahun 1998, pembakaran dan penjarahan. Penjarahan terus berlangsung selama 13 sampai tanggal 15 Mei. Kerusuhan ini telah mengakibatkan kerugian fisik di Jakarta sebesar Rp. 2,5 triliun. Menurut Gubernur Sutiyoso, Kompas tanggal 18 Mei, kerugian terjadi akibat kerusakan 13 pasar, 2.479 ruko, 40 mal, 1.600 toko, 45 bengkel, 11 polsek, 380 kantor swasta, 65 kantor bank, 24 restoran, 12 hotel, 9 pom bensin, 8 bis kota, 1.119 mobil, 1.026 rumah penduduk dan gereja. Sementara itu Bandara Halim Perdana Kusuma dibanjiri pengungsi warga asing dan WNI yang bergabung dalam arus evakuasi dari Jakarta yang dilanda kerusuhan. Pada malam hari di kantung-kantung permukiman, suasana seperti yang digambarkan pada masa perjuangan 1945. Di setiap sudut jalan para lelaki bersiskamling bergerombol dengan senjata di tangan. Mereka mempersenjatai diri dengan golok, samurai sampai stik golf. Kewaspadaan yang tinggi terutama di daerah perumahan karena ada desas-desus akan terjadi penjarahan. Pada tanggal 16 Mei tahun 1998 ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta mulai bergerak menuju gedung DPR MPR di Senayan. Dari waktu ke waktu mahasiswa terus berdatangan memenuhi gedung Wakil Rakyat bahkan sampai naik ke atas atap gedung. Ribuan mahasiswa menginap dan bertahan di gedung tersebut dengan risiko apapun. Tuntutan mereka satu, Soeharto harus turun dari jabatan presiden. Gedung DPR MPR telah disita oleh rakyat. Suasana malam di gedung DPR MPR terasa mencekam. Walaupun banyak mahasiswa yang bertahan, terutama yang dari luar kota, suasananya tetap diliputi ketidakpastian. Mereka mengisi waktu dengan bermain gitar dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Dukungan mulai membanjir dari elit politik, organisasi non-pemerintah, buruh dan rakyat. Kabinet Soeharto pun terbelah. Para menteri di bawah Ginanjar Kartasasmita mengundurkan diri dari kabinet. Bahkan Harmoko, ketua MPR dan loyalis Soeharto, dengan tegas mengeluarkan pernyataan agar Soeharto mengundurkan diri secara arif dan bijaksana. Siaran pers disambut sorak-sorai massa. Akhir perjuangan panjang terasa makin dekat. Akan tetapi kegembiraan tersebut ternyata datang terlalu cepat. 4 jam kemudian Panglima ABRI Wiranto mengadakan rapat kilat dengan Kepala Staf dan Kapolri serta para Panglima Komando Operasi di Markas Besar ABRI dan menyatakan, pernyataan tersebut hanyalah pendapat individual meskipun disampaikan secara kolektif. Sesuai dengan konstitusi pendapat tersebut tidak memiliki ketetapan hukum. Pengadilan Negeri Jakarta Utara melangsungkan sidang putusan terhadap 6 orang terkait penyelenggaraan Kongres Rakyat Indonesia. Ke-6 orang itu, seniman dan aktivis Ratna Sarumpait serta putrinya Fatom Saulina, pengacara Alexius Surya Cahajat Tomu, sudah meninggal, aktivis Nandang Wirakusumah dan Joel Taher serta wartawan Ging Ginanjar, sekarang adalah news editor di BBC Indonesia. Mereka ditangkap saat berlangsungnya Kongres Rakyat Indonesia yang bermaksud memilih secara simbolik presiden versi rakyat, pada tanggal 10 Maret tahun 1998, sehari sebelum Soeharto dipilih dan dilantik lagi sebagai presiden. Ke-6 orang itu dinyatakan bersalah namun dibebaskan pada hari itu juga, sehari sebelum Soeharto jatuh. Sebuah sandiwara persidangan yang panjang dan bertele-tele namun tetap harus ditonton dengan sabar. Kami menduga-duga, persidangan ini diadakan tanggal 20 Mei tentulah agar keputusan pengadilan tampak sebagai sebuah hadiah sehari sebelum jatuhnya Soeharto. Dan benar saja, mereka tetap divonis bersalah, tapi dijatuhi hukuman sesuai masa tahanan selama 70 hari. Dengan kata lain, bebas. Sebuah dokumenter produksi Arte TV, televisi patungan Prancis dan Jerman mengangkat kisah mereka dengan judul Les Derniers Prisonniers de Soeharto, Para Tahanan Terakhir Soeharto, karya Bernard Debord.
Pada tanggal 21 Mei tahun 1998 di hadapan para wartawan media seluruh dunia, Soeharto mengumumkan mundur sebagai presiden. Wakilnya, B.J. Habibie, langsung dilantik menjadi Presiden RI yang ketiga. Akhir sebuah kediktatoran yang kejam dan congkak berakhir secara dramatis. Di jalan-jalan dan di gedung DPR, rakyat meluapkan kegembiraan dengan berbagai ekspresi. Sebuah fase baru dimulai, perjalanan transisi sebuah bangsa menuju demokrasi. Untuk mencegah hal buruk yang pernah menimpa negeri ini berlanjut, maka disusunlah 6 tuntutan reformasi. 1. Penegakan supremasi hukum. 2. Pemberantasan KKN. 3. Adili Soeharto dan kroninya. 4. Cabut dwifungsi ABRI, Polri. 5. Pemberian otonomi daerah. Di manakah posisi bangsa kita dalam perjalanan menuju demokrasi? Beberapa pertanyaan barangkali membutuhkan jawaban segera. 1. Apakah Indonesia akan terpecah-pecah, mengalami balkanisasi? 2. Apakah akan muncul tirani baru? 3. Atau reformasi berhasil? Jawabannya barangkali tergantung pada pilihan yang kita ambil hari ini. Demikian gambaran singkat, runtutan kejadian tragedi 98. Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan komentarnya. Terima kasih.